Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, topik khotbah hari ini adalah ini ya, Hagar dan Ismail, terambil dari Kejadian pasal 21 ayat 23 ya. Ayo udah muncul. Ya ini ya. Hagar dan Ismail yang terambil dari Kejadian 16 sampai dengan 20. Seharusnya 21 sampai 23, tapi kita belajar secara khusus dari pasal 16 ini ya, yaitu tentang bertahan di masa pandemi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, nama Hagar itu berarti orang asing. Dalam bahasa Arab, Hajarah berarti pengembala. Hagar ini saudara-saudara adalah budak perempuan yang kemungkinan diberikan oleh Fir'aun di Mesir kepada Abraham. Nah, budak perempuan dari Mesir inilah menjadi pelayan nyonya besar Sarah di dalam rumah tangga Abraham. Saat Sarah menyadari bahwa dirinya terlalu tua untuk hamil, Sarah menyorong Hagar ya untuk dihamili oleh suaminya sendiri. Lalu lahirlah Ismail. Namun saudara-saudara, nasab bahagia tak berlangsung lama. Saat Sarah melahirkan Ishak, sosok Hagar tak lagi berguna. Seperti kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, Sarah membenci Hagar. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, Hagar itu pernah kabur karena kecemburuan Sarah yang tak terbendung, ya, sehingga sikapnya kasar dan begitu benci kepada Hagar. Namun saudara-saudara, Tuhan membujuk Hagar untuk kembali. Tapi untuk kedua kalinya Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan anaknya, dan kali ini untuk selamanya tanpa warisan sedikit pun. Nah, saudara-saudara, disinilah Hagar menempuh perjalanan derita dan sengsaranya. Namun dikatakan dengan perantaraan malaikat, Allah menyelamatkan Hagar sebanyak 2 kali. Maka kisah Hagar dalam Kejadian pasal 16 dan juga Kejadian pasal 21 sesungguhnya memiliki model yang sama. Hagar diusir dan malaikat Allah memberikan pertolongan dan perlindungan. Dikatakan di dalam pasal yang ke-16 ini, ya, pasal 16, seorang malaikat Tuhan memberi penguatan kepadanya, dan Hagar dan dipindah-pindah. Ya, dan Hagar berkata, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-13 ya. Next. Ininya enggak bagus sih. Ya, next. Nah, di dalam ayat yang ke-13 ini Hagar berkata demikian, "Engkaulah El Roi," yang berarti Allah melihat dan memperhatikan. Ya, mungkin sebagian dari Bapak Ibu Saudara sudah belajar nama-nama Allah ya, yang paling terkenal ya Yehovah ya, Yehovah Jireh. Lalu kalau El apa? El Shaddai. Nah, pengalaman Hagar ini mengajar salah satu sifat, karakter dan nama Allah yang lain, yaitu El Roi, ya, artinya
Allah melihat, Allah memperhatikan. Dan saudara-saudara di sini agar memuji Allah yang telah melihat penderitaan dan kebutuhannya lebih daripada yang kasat mata. Nah, saudara-saudara, yang kedua, next. Yang kedua, nama Ismail itu, nama Ismail ini berarti Tuhan mendengar. Ismail menjadi seorang anak yang tidak punya ayah, maka bisa kita bayangkan ya, betapa kecewa dan susahnya Ismail yang pada waktu itu memasuki usia 14 tahun. Sesungguhnya Ismail ini sangat mengasihi ayahnya, saudara. Tetapi malamnya, dalam satu malam dipisahkan oleh garis pemisah yang membuat dia sama sekali tidak ada bagian dari harta kekayaan ayahnya. Jadi saudara-saudara, kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana perasaannya waktu itu karena perpisahan dan kehilangan itu. Dan sejak Ismail diusir keluar dari rumah, ia hanya dapat memendam rindunya kepada ayahnya. Dan memang dikatakan di dalam Alkitab, dia kemudian memang bertemu sekali lagi dengan ayahnya adalah pada waktu acara pemakaman ayahnya. Dia hanya mendapat kesempatan sekali lagi melihat ayahnya, tetapi sayang tidak pernah mendengar panggilan ayahnya kepadanya, anakku. Nah, saudara, dalam suasana sedih ini di depan kubur ayahnya, Ismail bertemu dengan Ishak, adiknya. Saudara, hatinya Ismail ambrol ya, dan juga campur aduk perasaan kasih sayang dan juga perasaan dendam. Nah, gambaran keadaan lama terbayang, namun sayang orang-orangnya sudah berubah. Ismail hanya bisa menghela nafas panjang, tetapi hatinya tetap gundah gulana. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Ismail kemudian hidup di daerah padang gurun, bertumbuh menjadi seorang yang mahir memanah dengan tubuhnya yang kekal. Tetapi di dalam lubuk hati tetap terpendam perasaan gundah, tidak punya ayah dan tidak mendapatkan kasih. Nah, saudara-saudara, di dalam kondisi yang demikianlah Tuhan Allah kembali mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Next, dan berfirman kepada Hagar tentang Ismail ini ya, di dalam ini ya, ayat yang ke-11. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Artinya Tuhan telah mendengar. Mendengar apa, Bapak Ibu Saudara? Mendengar tentang penindasan atas hidup Hagar dan juga anaknya ini. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, akhirnya kita membaca ya di sini dan melihat tentang kesetiaan Allah kepada janjinya. Pertama-tama, saudara-saudara, mari kita membuka kitab kita di dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Boleh ditampilkan ayatnya, Pak? Kejadian 12 ya, ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kita akan melihat janji-janji Allah ya. Yang pertama kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ini ya, ayat 2 dan 3 yang berbunyi demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
Oh, luar biasa ya. Ini janji Allah yang pertama kepada bapak-bapak leluhur ya, termasuk bapak leluhur kita ini ya, yaitu kepada Abraham ya. Aku akan memberkati engkau ya, memberi keturunan yang banyak, menjadi bangsa yang besar ya, memberkati dan mengutuk orang-orang yang mengutuk, tetapi oleh kamu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita melihat janji Allah kepada Ishak, putra perjanjian Abraham ya, di dalam Kejadian pasal 26 ayat 24. Kejadian 26 ya, ayat yang ke-24. Akulah Allahmu, ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham. Kita lihat di sini ya, janjinya sama ya, kepada Abraham Allah berjanji akan membuat keturunannya banyak ya, menjadi bangsa yang besar dan memberkati. Kepada Ishak juga sama ya, dia akan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Allah mengulangi perjanjiannya dengan Abraham dan Ishak kepada siapa? Yakub. Ya. Harus dibaca ya, ayatnya itu ada di pasal 35. Baik, Pak Rudi bisa kembali ke slide keseluruhannya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, Ismail putra Hagar sang Buddha itu tetap diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita membaca di dalam ini ya, aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Siapa dia ini? Ismail. Ya, karena apa Saudara? Allah itu sangat peduli. Ya, Allah itu melihat, Allah itu mendengar ya, derita, sengsara, kebutuhan dari Hagar yang mengalami perlakuan yang kasar ya. Tetapi bagaimanapun ya, di dalam kebudayaan situasi seperti itu, Hagar juga tetap istri Abraham ya, yang dikasihi Allah. Ismail juga tetap keturunan siapa? Abraham ya. Walaupun Ismail ini anak dari budak ya, dia tetap keturunan Abraham. Karena itu dia tetap diberkati. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ini perlu kita renungkan pagi ini. Kita perlu perhatikan ya. Walaupun Ismail tetap diberkati ya, kita melihat di sini bahwa berkat utama dan janji keselamatan adalah tetap melalui anak-anak perjanjian Abraham. Siapa itu? Ishak dan juga Yakub, bukan Ismail. Ismail keturunan Abraham, tetapi dia bukan putra perjanjian. Yang dijanjikan Allah adalah Ishak dan juga Yakub. Nah, Saudara nanti bisa membaca ya, kemudian minggu-minggu berikutnya dari Yakublah lahir 12 anak dulu. Ya, dari Abraham anaknya cuma Sitok, Ishak gitu ya. Karena Ismail anak budak ya, saudara-saudara. Lalu kemudian dari Yakub 12 keturunan. Itulah yang disebut Israel ya. Kemudian menjadi bangsa pilihan Allah, bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ya, memang Ismail tetap diberkati ya, tapi berkat utama dan janji keselamatan adalah tetap melalui anak-anak perjanjian Abraham, yaitu
Ishak dan Yakub, bukan Ismail. Di sini mudah-mudahan kita tambah pengetahuan. Disinilah bedanya ya agama Kristen, agama kita dengan agama di sebelah. Dan khususnya di dalam Idul Adha, ya itu korbannya udah beda, Bapak Ibu Saudara. Ya, sasarannya beda. Kalau kita jelas minggu yang lalu kita belajar yang dikorbankan yang seharusnya siapa? Ishak. Ya sama I-nya saudara ya. Ishak. Karena apa itu putra terjadi. Maka Bapak Ibu Saudara, di sini kita membaca ya dan melihat bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang setia. Next, atau di terakhir ini. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Nah, saudara, ada satu ayat yang luar biasa, kalau saya dibuka maksudnya ya. Bilangan 29 ayat 13. Ini ayat yang luar biasa. Bunyinya demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Sekali lagi ya, Allah bukanlah manusia. Saudara-saudara, realita kehidupan dewasa ini memperlihatkan memang ada banyak peristiwa yang mengisahkannya. Seperti Hagar, seorang istri ditinggalkan suami. Ada banyak faktor dan alasan yang menyebabkan istri ditinggalkan suami pada masa sekarang. Misalkan suami meninggal karena mengikuti perang demi membela dan mempertahankan tanah. Suami meninggal karena menderita sakit yang parah. Selain itu Bapak Ibu Saudara, juga terjadi keretakan rumah tangga yang berakibat pada perceraian. Dalam keadaan seperti ini, kita melihat ya, kita mendengar berita-berita, ada istri yang bisa menerima, menanggung beban yang ada dan menjalaninya dengan baik. Puji Tuhan. Tetapi jangan lupa, ada istri yang tidak bisa menerima, putus asa, dan yang lebih parah lagi tidak mempunyai harapan hidup lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini renungan firman Tuhan kita ini mengajak kita harus meyakini bahwa kasih Allah kita mengalir terus-menerus. Allah memberikan pertolongan, membantu setiap orang yang mengalami penderitaan dan penindasan. Allah bahkan mengulurkan tangannya untuk merangkul orang-orang yang merasa diri ditinggalkan, putus asa, dan tidak mempunyai harapan hidup. Maka Bapak Ibu Saudara, pagi ini seberapa pun berat permasalahan mungkin yang kita hadapi saat ini, percayalah bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Allah selalu memberikan yang terbaik. Allah selalu membantu mengatasi kesulitan dan beban hidup yang kita rasakan. Mengapa? Yang pertama, sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang melihat. Yang kedua, sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang mendengar. Dan yang ketiga, yang terakhir, sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Mari kita menyanyikan satu lagu Bapak Ibu Saudara. Semoga lagu ini bisa kita nyanyikan bersama-sama. Jadi mari kita berdiri Bapak Ibu Saudara ya. Aku mengasihi Engkau Yesus, dan sejenak